Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas Majid dari kelas HKI 2E dengan NIM 232121199. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengetahuan saya tentang satu jariyah. Apa itu satu jariyah? Secara bahasa, satu jariyah berasal dari dua kata, yaitu asad dan azariyah. Asad sendiri berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak atau menimbun lubang. Sedangkan azariyah berarti jalan, sarana atau wasilah dan sebab terjadinya sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Sadariyah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meskipun suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan atau mafsadah, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegahnya. Nah, pengertian di atas menurut surat Al-Qarafi. Menurut Syekh Al-Qarafi. Sedangkan menurut Abdullah Hamid, satu jariyah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan. Jadi awalnya mubah, yang maupun dilarang. Ya, yang mubah aja tidak boleh, apalagi yang dilarang, untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang atau haram. Dari berbagai pandangan di atas, satu jariyah dapat disimpulkan yaitu merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau dalam bahasa Jawa jenenge jaga-jaga. Baik kita cegah dulu agar tidak terjadi yang lebih buruk. Itu selanjutnya yaitu dasar hukum satu jariyah. Yang pertama, berdasarkan dasar hukum Al-Quran, terdapat pada surat Al-An'am ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Sudah jelas pada ayat di atas, mencaci Tuhan dan sesembahan adalah azariyahnya yang akan menimbulkan adanya sesuatu kerusakan atau mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Barang siapa yang Tuhannya dicaci, kemungkinan dia akan mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang yang sebelumnya mencaci dengan lebih dalam bahasa Jawa lebih ngenas, lebih pedas. Ya. Jadi mencacinya itu berlebihan tanpa adanya ilmu. Nah, karena itulah mencaci maki, sebelum caci maki itu terjadi, maka larangan caci maki tersebut merupakan tindakan preventif atau pencegahan satu jariyah. Yang kemudian dasar hukum berdasarkan sunnah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabari ayyal ana rajulu walidayhi qila ya Rasulullah kaifa yal'anu rajuli walidayhi qala yabusu rajulu aba rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, termasuk di antara dosa besar lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian bertanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki memaki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu membalas caci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut. Jadi di sini ini sama ya, pokoknya
tindakan preventif pencegahan. Jika ada seseorang yang dicaci orang tuanya, maka jika dia tidak ikhlas, maka dia akan membalas mencaci. Bahkan balasan cacian tersebut akan lebih menyakitkan hati. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan kaidah hukum fikih, daf'ul mafasid muqaddamun atau al-aula min jalbil masoleh, yaitu menolak keburukan mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Ini sudah jelas. Ini biasa sering diungkapkan dalam mata kuliah fikih ibadah, kaidah fikih. Teman-teman kelas harusnya sudah paham. Jadi menolak keburukan itu lebih diutamakan daripada meraih masalah. Meraih masalah bukan masalah. Jadi lebih baik kita menjauhi kerusakan sebelum kita mendapatkan manfaat. Contohnya ketika kita wudhu dengan air panas, itu secara hukum sah karena merupakan air yang suci. Kemudian tetapi untuk pengerjaannya itu dilarang. Karena apa? Dengan kita berwudhu dengan air panas, maka yang akan terjadi adalah mafsadah kepada kita. Mafsadahnya apa? Bisa saja muka kita melepuh, tangan kita melepuh. Nah, begitu. Untuk yang selanjutnya yaitu secara logika. Secara logika sudah jelas ya. Ketika seorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantar kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Oke. Untuk selanjutnya yaitu objek kajian satu jariyah. Yang pertama ada suatu perbuatan yang pada dasarnya pasti menimbulkan mafsadah. Nah, ya, jadi yang perbuatan yang jelas-jelas menimbulkan mafsadah, maka kita harus mencegahnya. Jangan sampai kerusakan itu terjadi. Untuk yang kedua yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan, maka itu kita harus mencegahnya juga. Contohnya yaitu ketika pada bulan puasa melakukan hubungan suami istri itu dilarang karena apa? Hukumannya itu sangat berat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu ada yang melakukan daripada puasa di puasa Ramadan, daripada ia melakukan hubungan suami istri. Nah, sebelum ia melakukan hubungan, ia membatalkan puasanya dulu. Nah, jika siang-siang pada bulan Ramadan ia melakukan hubungan suami istri, maka yang hukumannya yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Oleh karena itu, ia sebelum melakukan hubungan suami istri, dia memilih untuk membatalkan puasanya dahulu. Nah, supaya apa? Supaya ia cukup menggantinya dengan 1 hari berpuasa. Itu juga tidak boleh. Kita harus mencegahnya. Untuk yang ketiga yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi. Keburukan yang terjadi lebih besar akibatnya daripada kebaikan yang diraih. Ya, memaki-maki orang tua tadi, nanti responnya akan lebih rusak. Yang keempat yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan, yaitu
untuk objek satu zawiyah. Jadi kesimpulan untuk satu zawiyah adalah upaya menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek satu zawiyah ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi 4, yaitu perbuatan yang berakibat kerusakan, yang kedua perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan, yang ketiga perbuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya, kemudian yang keempat perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan tetapi belum kuat menimbulkan kerusakan tersebut. Ya, itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang satu zawiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.